Sekali lagi Bapak Mama, Shalom. Bapak Mama, sidang duka yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan telah kita baca, yaitu dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Dan tema yang kita akan renungkan bersama pada siang hari ini, yaitu lebih baik mengingat akhir daripada awal. Lebih baik mengingat akhir daripada awal. Bapak Mama, kita semua tahu bahwa kematian itu memang momen penuh duka. Karena kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang selama ini ada dan mengisi kehidupan kita. Jadi sebenarnya kesedihan dan tangisan kematian itu terjadi karena kesadaran akan adanya perpisahan. Sehingga membuat kita sedih, membuat kita menangis, membuat kita merasa kehilangan yang besar. Kesadaran bahwa kisah-kisah kebersamaan yang selama ini terjadi itu tidak akan terulang lagi. Apalagi kalau itu tentang seorang ibu yang telah mengorbankan seluruh hidup dan kasih sayangnya kepada anak, kepada cucu, suami, dan juga kepada keluarga. Tentang kerja keras dan keteladanan seorang ibu dalam kehidupan keluarganya. Tentang nama yang harum yang dirajut selama hidupnya. Hal-hal itulah Bapak Mama yang membuat sekali lagi, membuat orang yang ditinggalkan itu akan merasa sedih berkepanjangan. Karena kita merindukan ketika orang yang kehilangan itu dari kehidupan kita, kita merindukan agar peristiwa-peristiwa awal itu kalau bisa terjadi lagi. Tetapi itu tidak mungkin akan terjadi lagi ketika kematian itu menjemput seseorang. Bapak Mama, perhatikan bahwa kesedihan dan tangisan kita saat ada di kematian itu disebabkan oleh kenangan masa lalu. Kenangan saat ia dilahirkan, saat ia hidup bersama kita, apalagi kalau kehidupannya mencerminkan keharuman dan juga nama baik. Bapak Mama, sidang duka yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat penguburan kesedihan itu bertambah karena kita tidak akan melihat lagi sosok yang selama ini ada di sekitar kita. Jadi salah satu penyebab kesedihan adalah kenangan, sekali lagi kenangan masa lalu. Bapak Mama, hari ini firman Tuhan menyodorkan beberapa dikotomi tentang nama baik dan minyak yang mahal, tentang hari kematian dan hari kelahiran, dan tentang hadir di rumah duka dan pesta, sedih dan tertawa. Itu semua mengajarkan kepada kita yang masih hidup tentang hikmat yang benar. Kematian memberi rasa sakit hati dan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tetapi pengkhotbah menyatakan itu lebih baik dari hari kelahiran, karena di balik kematian tidak ada lagi kefanaan hidup. Pemazmur juga bersaksi dalam nats pembimbing tadi. Tuhan beritahukan batas umurku agar aku tahu betapa fananya aku. Bapak Mama, saudara-saudara, di balik permohonan ini terlihat keyakinan pemazmur bahwa di balik kematian ada kekekalan. Kekekalan hidup di rumah Bapa bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu mereka yang menjaga keharuman namanya semasa hidupnya di dunia ini. Karena itu Bapak Mama, sekali lagi, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Bapak Mama, saudara-saudara, biasanya dalam kehidupan kita, orang selalu bilang bahwa kita jaga nama. Kalau seseorang melakukan kesalahan, kadang kita bilang ini anak ini atau ini orang ini soalnya jaga ketompung nama.
bahwa nama itu juga, menjaga nama itu juga adalah hal yang baik. Bagaimana caranya Bapak Mama untuk kita menjaga keharuman nama baik itu? Karena pengkhotbah menyaksikan hal itu, nama yang harum lebih baik. Untuk menjaga nama yang harum itu Bapak Mama, jalanilah hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama itu harum. Kalau ketika kita melakukan hal-hal di luar kehendak kita, nama kita tidak harum. Kita tidak menjaga nama. Karena itu siapapun juga kita Bapak Mama, di tenda duka cita ini, marilah supaya kita bisa menjaga nama. Maka hiduplah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup di luar kehendak Tuhan, sehingga nama yang harum itu, walaupun kita sudah mati, tetapi nama itu tetap dibicarakan, tetap dipercakapkan oleh orang-orang yang masih hidup. Kalau tidak Bapak Mama, kalau kotong sudah jaga nama yang harum, ketika kotong mati, orang bilang lebay dia mati. Tapi ketika kita menjaga nama, maka orang akan bicara, kasihan, kenapa dia harus mati? Itu mentua terlalu baik, ini orang terlalu baik, kenapa Tuhan ambil dia kembali? Bahkan kita akan menceritakan hal-hal baik yang dia lakukan dalam kehidupannya, dan kita akan mengenangnya dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu marilah Bapak Mama, supaya nama kita harum, baik harum di mata manusia, tetapi juga harum di mata Tuhan. Maka jalanilah hidup itu dengan melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Mama, pengkhotbah menyatakan lebih baik pergi ke rumah duka, karena di tempat seperti inilah orang dapat mengevaluasi hidupnya. Apakah hidup kita sudah diisi dengan perbuatan, tutur kata, dan pikiran yang mengharumkan nama kita sendiri? Apakah hidup kita sudah memberi arti kepada kelahiran dan kehadiran kita di dunia ini? Atau hidup yang kita jalani sampai saat ini belum bisa memberi jaminan untuk hidup kekal nanti? Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, ketika kita duduk di tenda duka cita, sekali lagi, itu merupakan sebuah perenungan. Sebuah perenungan bagi kita semua. Agar hidup yang masih sisa ini Bapak Mama, hiduplah dalam pertobatan. Hiduplah dalam dekat dengan Tuhan. Banyak orang saat ini menyebut dirinya orang Kristen, tetapi kehidupannya jauh dari kehendak Tuhan. Orang malas tahu dengan kondisi kehidupan yang ada. Orang tidak peduli dengan iman percayanya kepada Tuhan. Kadang kita berpikir bahwa berbicara tentang iman percaya itu nanti. Tidak Bapak Mama, itu soal sekarang. Ketika napas Tuhan masih kasih kita Bapak Mama, berserah dirilah. Kadang Bapak Mama ketong su asik kerja, mencari nafkah untuk kehidupan kita, maka untuk beribadah ketong susun mau pilih. Karena itu Bapak Mama, sekali lagi, di tenda duka cita adalah tempat kita untuk merefleksikan hidup kita. Setelah Tuhan panggil kita, apa yang kita mau menyampaikannya kepada Allah ketika Allah bertanya kepada kita? Itu yang seharusnya menjadi refleksi di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam nats pembimbing tadi jelas Bapak Mama, pemazmur bilang, beritahukanlah kepadaku ajalku. Bapak Mama, saudara-saudara, kita semua tahu sebagai anak-anak Tuhan bahwa lambat atau cepat kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Karena itu hidup yang Tuhan masih beri, isilah dengan melakukan hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
dalam kehidupan kita. Dengan datang ke rumah duka, kita juga turut merasakan kesedihan, dan kita bisa menyadari fananya hidup ini. Dan karena kesadaran itu, kita akan terdorong atau termotivasi untuk selalu berubah ke arah hidup yang lebih baik. Hidup yang bermakna untuk kesudahan hidup kita di dunia yang fana ini. Seharusnya kita renungkan. Hanya kadang orang Kristen ini, ketong datang orang mati, ketong datang untuk mengikuti ibadah penguburan. Pulang seharusnya ada perubahan. Perubahan itu, yaitu kita harus takut Tuhan. Nah ini kadang ketong pulang, ketong tambah jahat lagi. Seharusnya ketika kita menghayati atau mengikuti ibadah penguburan, sekali lagi lihat kembali kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita isi di dalam kehidupan yang masih Tuhan beri? Karena hidup kita akan berakhir. Sehingga jangan kita cuek dengan hidup ini. Jangan kita bermalas-malas dengan kehidupan ini. Tetapi minta bimbingan Roh Kudus membimbing kita supaya hidup kita berubah, dan kehidupan yang masih Tuhan beri adalah kehidupan yang memberi buah dan juga memberi makna kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Papa, Mama, saudara-saudara, untuk pergi ke rumah duka tadi saya sudah kasih tahu sebuah refleksi. Kenapa firman bilang lebih baik daripada pergi ke rumah pesta? Karena di rumah pesta juga penting juga ya Bapak Mama. Ketong mengambil bagian dalam kebahagiaan saudara-saudara kita ketika mereka mengundang kita. Itu tidak salah, saya tidak bilang itu salah, tidak. Benar juga. Tetapi kadang di rumah pesta itu, karena terlalu senang berlebihan, kadang ketong lupa diri. Saya mohon maaf, saya harus berbicara hari itu. Ya, kalau orang yang pergi untuk mendukung, menopang keluarga tidak apa-apa juga. Hanya saya bilang lupa diri itu, kadang di rumah pesta orang minum mabok, dia pulang disantau ini pintu rumah di mana. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, kita berpikir bahwa hidup ini hanya diisi dengan kesenangan. Dan setelah kesenangan itu baru kita menyesal. Kadang kita bilang, aduh, kemarin besok jadi apa? Penyesalan sekali lagi, jangan datang terlambat, tetapi harus datang di awal. Kenapa? Karena firman selalu mengajari kita. Karena itu jalani hidup ini dengan penuh hikmat. Papa Mama, karena peristiwa-peristiwa duka, perasaan-perasaan sedih mampu merubah cara berpikir, bersikap, bertutur kata seseorang. Maka pengkhotbah menyatakan mereka yang pergi ke rumah duka menyatakan rasa turut berbelasungkawa dan ikut merasakan kesedihan itu sebagai orang-orang yang bijaksana. Kita yang hadir saat ini disebut orang-orang yang bijaksana karena kita tahu akhir dari suatu kehidupan, sehingga kita dapat mempersiapkan diri untuk menyambut hari itu terjadi pada diri kita masing-masing. Karena itu perlu persiapan diri yang matang. Kadang orang bilang sudah tak usah siap diri, kapan mati nah selesai. Tidak demikian. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Persiapan diri bukan berarti pakai baju tangan panjang dan tidur diam-diam selesai, tidak. Persiapan dalam rangka mengisi kehidupan ini dengan berbagai aktivitas, tetapi aktivitas-aktivitas itu memuliakan nama Tuhan. Karena itu marilah hari ini kita akan menguburkan jasad dari Mama Elsie, tetapi masih ada suami dan juga anak-anak. Marilah kita memberi diri untuk kemuliaan Tuhan. Kita memberi diri untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita yang sisa. Kita semua juga yang hadir pada siang hari ini, saya percaya bahwa kita punya pergumulan masing-masing.
untuk bagaimana menata kehidupan yang sisa ini supaya dapat memuliakan nama Tuhan. Karena toh pada akhirnya waktu kita berbeda. Hari ini Mama Elsie akan dikuburkan. Kapan hari kita? Itu merupakan rahasia bagi kita, tetapi tidak merupakan rahasia bagi Allah. Karena itu mari kita persiapkan diri kita supaya ketika kematian itu menjemput kita, kita pergi dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan, telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada hal baik yang telah Mama Elsie tinggalkan bagi anak-anak dan juga bagi keluarga. Tadi malam saya bilang, lakukanlah, teruskanlah hal-hal yang baik itu dalam kehidupan suami, anak-anak, kakak adik, semua keluarga. Di saat kematian tidak saja kita menangis, tetapi setelah kita menangis harus ada perubahan, harus ada pertobatan dalam kehidupan kita. Karena itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi berbicara tentang pertobatan untuk kita semua, bukan untuk satu dua orang, tetapi untuk kehidupan kita. Marilah belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan, sehingga kehidupan yang Tuhan masih beri sekali lagi bermakna dan memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Amin.